Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau rekomendasikan PC gaming murah tapi dijamin bisa memainkan game dengan cukup lancar di resolusi 1080p dengan settingan medium atau high sekalipun. Namun bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, silahkan di subscribe ya, karena itu pahala. Harga perangkat PC yang diberikan video ini nggak mengikat ya. Dalam artian mungkin kalian bisa dapat lebih murah atau malah lebih mahal, tergantung juga dari penjualnya. Atau harga perangkat PC juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dikarenakan harga dolar yang naik atau faktor lainnya. Nah, masalah ketersediaan stok saya nggak menjamin ada atau enggaknya, tapi minimal untuk barang baru itu harusnya stock ready ya. Prosesor Intel Core i3 12100F dengan harga 1,7 juta rupiah. Sebenarnya ada yang lebih murah dibandingkan prosesor ini, yaitu i3 generasi 10 dengan selisih harga di kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah. Namun dikarenakan udah ada generasi baru, kenapa nggak pakai generasi baru yang masa depannya jelas lebih baik ketimbang generasi sebelumnya, ya nggak? Nah, prosesor ini kemampuannya sendiri sedikit lebih baik dibanding i3 10100F. Baik itu dari segi gaming maupun editing, dan lagi prosesor ini udah support RAM DDR4 dengan kecepatan 3200 mHz, atau bahkan kalian bisa pasang DDR5 dengan kecepatan maksimal 4800 mHz. Jadi ketika dipasangkan RAM DDR4 dengan kecepatan 3200 mHz nggak sia-sia di prosesor ini. Bandingkan dengan i3 10100F yang maksimal kecepatan RAM-nya adalah 2666 mHz. ASRock H610 MHDV M2 harga 1,4 juta rupiah. Salah satu merek yang selalu kasih harga paling bersahabat. Sebenarnya ada tipe ASRock yang lebih murah lagi ya. Namun karena saya pengen memasangkan SSD tipe M2 NVMe, maka pilihannya jatuh di ASRock H610 MHDV M2. Sedangkan yang versi murahnya malah belum support SSD tipe ini. Kalian nggak usah khawatir tentang dukungan prosesor yang bisa dipasang di motherboard ini. Dari Celeron, Pentium Dual Core i3, i5, i7, bahkan i9 pun bisa dipasang di motherboard ini. Untuk RAM maksimal yang bisa dipasang adalah 64GB DDR4, dan motherboard ini juga mendukung VGA tipe PCI Express Gen 4. Namun kekurangannya sendiri, motherboard ini belum support RGB Sync. Tim Elite plus 16GB DDR4 3200 mHz atau Tim Delta RGB 16GB DDR4 3200 mHz. Ada dua pilihan RAM di sini. Kalian bisa ngambil merek Tim Elite plus 16GB dual channel DDR4 3200 mHz dengan rentang harga di kisaran 1 juta rupiah. Atau kalian bisa mengeluarkan sedikit uang untuk dapat RAM yang udah RGB, yaitu Tim Delta RGB 16GB dual channel 3200 mHz dengan rentang harga 1,2 juta rupiah. Secara kecepatannya sama, jadi kemampuannya kurang lebih sama. Jadi balik lagi nih ke kalian, mau yang sedikit ganteng ya tinggal tambah duit. Kalau nggak butuh yang bling-bling, kalian bisa ngirit, dan sisanya buat tambahan yang lain. ASRock AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 atau Genwood GTX 1650 Ghost 4GB DDR6. Ya, lagi-lagi di sini brand ASRock yang saya ambil, merek yang paling murah yang menjual VGA card AMD Radeon RX 6500 XT. Harga saat ini di kisaran 4 juta rupiah. Selisih harga dengan brand lain itu bisa 400 sampai 500 ribu rupiah. Cukup lumayan selisih harganya. Radeon RX 6500 XT sendiri merupakan VGA terbaru dari AMD yang dikhususkan buat gaming ya. Sedangkan buat editing VGA ini nggak dianjurkan. Nah, bicara soal kemampuan, VGA ini lebih kenceng dibanding GTX 1650 versi 4GB DDR6 yang harga barunya sekarang kurang lebih sama ya untuk yang paling murah. Makanya kalau kalian pengen gaming plus editing, pilihan paling murah dengan kemampuan yang masih cukup baik ialah Genwood GTX 1650 Ghost 4GB DDR6. Harga kurang lebih setara, tetapi kemampuan gaming jelas berbeda. Ya, ada plus minusnya ya. 6500 XT fokus ke gaming, sedangkan GTX 1650 itu bisa dua-duanya. Ayo, pilih yang mana nih?
SSD Adata SX 8200 Pro 512GB M2 di harga Rp1.000.000. Di sini saya cuma pakai SSD M2 NVMe saja. Alasannya jelas ya, karena SSD M2 kemampuannya jauh lebih baik dibanding SSD tipe SATA. Adata SX 8200 sendiri memiliki harga yang cukup bersahabat di kisaran 900 sampai Rp1.000.000. Dan kapasitas 512 ini memang berasa cukup kurang buat saat ini ya. Namun untuk sementara waktu sembari menabung, rasanya SSD 512GB masih bisa diandalkan. Nanti kalau ada uang, kalian bisa beli SSD tipe SATA dengan kapasitas 2TB dan mungkin kedepannya harga SSD bakal lebih murah dibandingkan saat ini. Power supply PSP HV Pro 550W dengan harga Rp580.000. Ya, jangan asal pilih power supply ya, boleh murah tapi nggak murahan. Nah, power supply yang satu ini bisa dibilang cukup murah di kelasnya. Kualitasnya cukup baik di kelasnya dan power supply ini sendiri udah sertifikasi 80+, walaupun masih 80+ biasa. Untuk urusan kabel mengkabel, power supply ini udah cukup lengkap. Untuk kabel VGA 6+2 ada 2, kemudian 4 kabel power SATA dan moleknya ada 2. Jadi rasanya ke depan masih bisa upgrade perangkat khususnya VGA maupun SSD SATA. Aerocool Trinity Mini V2 Black 550.000. Nah, buat casing lagi-lagi saya menyarankan casing yang satu ini. Alasannya cukup sederhana, casing ini udah murah di kantong ditambah bonus 3 fan RGB. Ya walaupun fannya statik ya, nggak bisa di setel RGB-nya. Jadi kalian nggak perlu merogoh kocek hanya demi memiliki kipas tambahan di casing. Secara fitur juga casing ini cukup baik di kelasnya. Kabel manajemen yang cukup lega, USB 3.0 pun dikasih 2 di bagian depan, dan juga harga yang bersahabat. Nah, kira-kira casing mana lagi yang kasih bonus berlebih seperti casing ini? Ya, sampai di sini saja dulu bahasan tentang PC gaming murah yang sebenarnya nggak terlalu murah karena harganya sendiri itu udah menyentuh 10 juta lebih, dan ini sebenarnya kalau dulu itu udah dapet spek yang lebih baik yaitu prosesornya i5. Tapi ya pada ya, cuma inilah yang bisa kita dapat untuk saat ini. Semoga kedepannya harga bisa turun dan kita bisa dapet spek yang lebih baik lagi. Ya, sekali lagi jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, like, dan terima kasih udah mampir di NK Channel.